semuanya, perkenalkan nama saya Harus Kevin Bagas Bragil. Pada video kali ini saya akan mensaringkan insight saya yang saya dapatkan di mata kuliah. Jadi pada tanggal 6 Desember 2022 tentang logoterapi. Jadi logoterapi itu mempunyai arti hidup kita berarti kalau kita bisa memberi arti untuk hidup kita. Dan itulah penjelasan singkat dari logoterapi. Tokoh dari pendekatan konseling yaitu Viktor Emil Frank. Pada usia 3 tahun, beliau itu memiliki cita-cita ingin menjadi dokter, dan usia 16 tahun sudah mulai menulis jurnal. Hal tersebutlah yang didukung oleh tokoh yang bernama Freud. Pada dua mana itu, profesi psikoter dan ahli saraf sama, ia mendapatkan visa untuk Amerika dan terus mengembangkan logoterapi tersebut. Logoterapi itu memiliki dua makna yang berbeda. Logos itu artinya makna. Logoterapi itu adalah terapi untuk menemukan makna itu tersebut. Viktor Emil Frank itu pernah berkata, hidup adalah petualangan atau pencarian untuk menemukan arti dari sebuah makna. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan dari perbedaan Biorisme dan Victor. Jadi Biorisme dan Victor itu di antara stimulus dan respon ada jeda, dimana kita berpikir merespon apa yang bisa kita kasih kepada konselor kita. Dan yang kedua adalah perbedaan Abraham Maslow dan Victor. Perbedaan tersebut adalah Maslow selalu mendepankan mengenai akutulisasi, dan dari inilah yang berbeda ditingkatkan tertinggi dan pencapaian manusia. Sedangkan menurut Victor, pemaknaan hidup ialah hal yang lebih penting. Dan berikutnya ada kondisi apapun yang kita alami itu membantu kita untuk mendapatkan pemaknaan. Contohnya kan lagi sakit tuh, evaluasi apa sih pada diri kita, kenapa kita bisa sakit. Nah dari situ kita ada makna yang bisa diambil, bahwa mungkin kita sering kecapean, pola tidur tidak diatur, seperti itulah contoh dari untuk mendapatkan pemaknaan. Dan selanjutnya ada perbedaan Victor dan Freud. Perbedaan Victor dan Freud ini, kehidupan bukan hanya soal kenikmatan, tetapi juga dorongan berbicara mengenai makna dari hidup itu sendiri. Dan berikutnya adalah perbedaan Victor dan Adler. Victor dan Adler ini perbedaannya adalah power bukan tujuan, tetapi pemaknaan yang benar. Dan selanjutnya di dalam logoterapi itu ada namanya Vivatus Stratek. Di sini saya akan membahas dulu dari filosofi logoterapi. Filosofinya yaitu manusia bisa bermakna walaupun lingkungan tidak berubah. Jadi motivasi utama manusia hidup adalah untuk menentukan tujuan dan makna hidup. Yang kedua filosofinya adalah manusia yang sudah mendapatkan makna, ia akan menemukan profesi di dalam penguatan hidup. Contoh, dia mengalami kecelakaan dari hal tersebut, dan dia bisa melihat mana teman yang selalu ada buat jenguk atau melihat keadaan kita. Itu biasanya disebut namanya the will to the meaning. Yang ketiga adalah manusia punya potensi yang sehat dan punya atribut yang berbeda-beda. Konsep, tadi filosofi, berikutnya konsep. Tiga konsep utama dari logoterapi itu adalah freedom of will, kebebasan memilih. Yang kedua adalah the will to meaning. Yang ketiga adalah the meaning of life. Bahas patologinya. Patologi dari logoterapi. Patologinya adalah kemampuan makna. Apa sih kemampuan makna itu? Adalah orang yang hampa hidupnya. Neogenic neurosis, yaitu artinya orang yang tidak punya makna kebebasan. Berikutnya ada apotis. Apotis itu orang yang tidak percaya, kayak ya udahlah, kayak tidak peduli lah, kayak bodo amat gitu, seperti gitu. Yang keempat ada namanya kebebasan. Kebebasan itu adalah menyalahgunakan kebebasan.
Dan yang keenam adalah yang terakhir kematian. Itu adalah patologinya. Tadi kan saya menyebutkan psikogenetic neurosis. Apa sih artinya? Itu orang yang stres, apatis, yang belum menemukan pemaknaan dalam dirinya. Apatis itu apa sih? Apatis adalah orang yang hanya ikut-ikutan saja, nggak ada ketertarikan yang lain-lain lah, kayak menunggu aja gitu. Kayak nggak mau lah, apatis itu kayak nggak mau gitu. Dan berikutnya ada tujuannya itu adalah freedom of will. Konseli memiliki kebebasan pikiran untuk menentukan pemaknaannya. Jadi ketika individu mempunyai permasalahan, sebenarnya dia bebas memilih di dalam mengambil pemaknaannya itu tersebut. Dan yang kedua ada will to the meaning. Will to the meaning itu adalah memfasilitasi konseli untuk bisa memaknai kondisi atau masalahnya tersebut untuk menjalani hidup yang bermakna. Yang terakhir ada the meaning of life. Jadi pemaknaan setelah dua tujuan ini telah tercapai, tujuan apa sih yang udah didapat dari dua sesi tersebut. Jadi ini harus dilakukan setelah sesi yang tadi saya sebutkan. Terakhir adalah strategi. Strateginya itu ada tahap konseling, pembuka, inti, penutup, dan berikutnya ada individu yang tadinya punya patologi yang jelek bisa jadi tidak ada. Terus ada namanya presenting problem. Contohnya itu kayak prokrastinasi itu masalah blur, yang mana seharusnya permasalahan yang perlu dispesifikannya. Nah, ini yang menyebabkan jadi aktor permasalahannya. Dan berikutnya adalah kesiapan orang untuk melihat freedom of will dengan perbedaan-perbedaan. Dan terakhir ada namanya teknik. Tekniknya itu paradoxial intensi, yang artinya itu menertawakan ketakutan. Dan berikutnya ada namanya direflection atau pemaknaan terhadap sesuatu. Contoh, kenapa sih kita kerjain sharing insight? Nah, agar kita bisa dapat maknanya, bisa mempelajari, terus juga kita kuliah tidak lupa apa yang materi ajarkan. Nah, maka dari situ kita mungkin merefleksikan untuk mengingat kembali materinya itu dengan membuat sharing insight, atau kita harus membaca seperti itu, direfleksikan. Dan terakhir ada namanya sosialisasi dialog.